Isekai terbaik di 2025 di nomor 3 adalah Sword Art Online. Ya fair lah kalau dia nomor 3. Apakah itu termasuk isekai? Nah, lu mau debatin isekai apa enggaknya? Pertanyaannya nih, apakah Sword Art Online itu isekai? Ya ini My Anime Skill. Tapi menurut gua walaupun ini mimpi bahasa yang terstruktur. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Benar. Aja aku dapat vocabulary baru ya. Iya bener kan? Di bahasa terstruktur. Di bahasa yang terstruktur. Iya maksud. Disclaimer dulu, biasanya orang-orang yang suka Konosuba itu antara emang nerd dan suka geek atau ngerti di D&D atau orang yang punya otak. Nah kadang-kadang kan gak semua orang punya otak. Sampurasun sahabat YouTube, kembali lagi di Waktu Indonesia Wibu. Ketesin nih obat sariawan. Ganteng. Bridgingnya gimana? Bridgingnya coba. Kok gak ada Hasan? Gak apa-apa, dia udah capek kita bully. Iya, kan gue lagi sariawan nih. Kan terus di isekai kan gak ada sariawan. Bro, Banget. Orang gila. bridging gue masih jauh lebih bagus. Oca lebih baik gak baca. Bridging yang benar gimana? Nah, Ini gak apa-apa tadi bridging yang lumayan bisa masuk bridging. coba. Ulang Meskipun tidak nyambung lagi. tapi lucu ya. Ulang lagi nih, ulang Karena lagi. di isekai tidak ada sariawan, kita akan membicarakan top 10 isekai menurut artikel Menurut Gua. My Anime List. Tapi terupdate 2025. Dang. Tapi ini juga direview sama salah satu teman-teman dari Gameren. Jadi ini top 10 anime isekai of all time yang diupdate di 2025 awal. God damn. Biasa Oke. aja sih sebenernya. Oke. Kita lihat Tensura masuk atau enggak ya? Enggak lah. Oke, kita langsung mulai aja nih ya dari nomor 10. Jujur gua nggak tahu ini anime apa. Judulnya adalah Grimgar Ashes and Illusion. Grimgar itu Apa ya? Grimgar itu Aduh. anime isekai. Yang mana? Jadi sinopsisnya sekelompok orang terbangun di dunia fantasi bernama Grimgar. Betul. Tanpa ingatan masa lalu mereka, tanpa kekuatan atau kemampuan khusus, mereka harus belajar bertahan hidup. Nah betul. Dengan Nggak nonton bekerja tuh, Bang. sama sebagai tim, anime ini mengisahkan perjuangan mereka melawan monster, mengatasi ketakutan dan mencari makna dalam kehidupan baru mereka. Aduh. Nah jadi yang bikin Grimgar, aku agak kaget masih ada orang yang ingat Grimgar. Yang tiba-tiba nge-spawn di tower itu bukan sih? Ya mereka tiba-tiba nge-spawn di tower. Oh ini Isekai no Power ya? Yang Mereka nggak ada Nggak ada kekuatan power. sama sekali. Mereka ada yang pengecut, ada yang berusaha menjadi kuat. Mereka buat ngalahkan satu goblin aja kayak struggle. Ih, capek banget dah pokoknya. Itu anime nguras mental sih enggak. Cuma peringkat 10 loh, masuk top 10 loh ini. maksudku masuk top 10 kurang sih. Harusnya Kurang? agak di atas lagi sih. Itu nggak ada lanjutannya kan? Belum ada ya? Belum ada sih. Nah itu dia. Mungkin itu minusnya. Iya, opini penulis adalah Grimgar dipuji karena pendekatannya yang realistis dan emosional terhadap konsep isekai. Betul. Penulis menyoroti nuansa melankolis dan penggambaran perjuangan karakter untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Anime ini dianggap sebagai salah satu yang paling dewasa dalam genre isekai. Iya, Anjay. sih. Nggak Penonton banyak Tensura dewasa. tidak akan bisa. Benar-benar gak banyak plot segala macam sih benar. Enggak banyak. Ya penonton Tensura tidak akan bisa. Apalagi penonton Boku no Hero Academia. Jangan tiba-tiba non isekai dong. Iya. Mampet. Nggak- Perbandingannya kayak bocil Facebook. Lanjut nomor 9. Ada Log Horizon. Lock Horizon ya Ya, Lock Horizon. Lock Horizon ya Gue season satunya bagus. Ya kan, Log Horizon. Aku suka season 2 karena mereka banyak rapat dan ngobrol di sana. Bedanya adalah Yang Tensura membosankan, yang ini enggak. Iya Iya, juga. iya. Mereka ngobrol ada intinya, sama mereka berekspresi dan gerakan kameranya seingatku nonton dulu gak kiri kanan doang. Enggak gini. Terus tiba-tiba kayak Iya, Gak kayak kalau podcast ini pun kadang-kadang kamera di sini, kadang-kadang kamera di tengah, kadang-kadang kamera bisa ke samping sana. Iya. Tolong dipraktekkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di Tensura cuma pen doang. Cukup. paling cuma 2 shot. Cukup. Meja sini sama Rimuru. Cukup. Udah. Cukup. Dan 2 dimensi lagi membosankan dan juga kan? Iya. Opini dari penulis di Gameren adalah Log Horizon disebut sebagai anime yang fokus pada strategi dan kerja tim, berbeda dengan isekai yang lain yang lebih individualistik. Penulis menilai anime ini unik karena mengeksplorasi aspek sosial dan politik dari kehidupan dalam game, membuatnya lebih dari sekedar pertarungan dan petualangan. Iya. Bener, politikalnya lumayan kental. Lumayan ya. Soalnya main Ngomongin karakternya itu ekonomi juga. medik bukan sih? Yang kata Sorry. tactician atau medik atau Either dia medik apa pedagang aku lupa. pokoknya dia bukan tipe Bukan warrior, bukan fighter. Bukan. Oke. Lanjut nomor 8.
Anime di nomor 8 isekai terbaik adalah Konosuba. Ya, oke. Ya, oke. Konosuba dianggap Jangan sebagai nggak suka nih. Kenapa? Apa Kenapa? Ya, Konosuba dianggap Coba sebagai cerita. parodi brilian dari genre isekai. Penulis menyukai komedi konyol dan karakter-karakter esentrik yang membuat anime ini sangat menghibur. Kenapa, Cak? Kenapa, Cak? Salah satu anime paling ikonik loh itu Kenapa, Konosuba. Cak? Kenapa, Cak? Silakan dimulai, Cak. Soalnya gini. Disclaimer dulu, biasanya orang-orang yang suka Konosuba itu antara emang nerd dan suka geek atau ngerti di indie atau orang yang punya otak. Nah kadang-kadang kan nggak semua orang punya otak. Oh berarti ini orang gak punya otak deh? Oh enggak. Gue gak bilang Konosuba. Nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Ya. Gue gak bilang Konosuba jelek. Gue cuma bilang pas gue nonton Konosuba gue ngantuk gitu doang. Oh gitu. Doang. Berarti lu gak punya otak, Cak? Enggak bang. Nggak semua orang tahu. Gak semua orang tahu. Tapi gue nonton Eminence in Shadow gue ketawa. Itu punya otaknya, cuman Mungkin disfungsional dikit. tapi itu isekai pertama gue loh. Konosuba. Konosuba, iya emang. Oh, kirain Gue gimana? isekai pertama gue, makanya Gak mungkin Eminence Shadow isekai pertamanya. Kalau Isekai- ada- ini Konosuba ini juga. kamu tidak akan menggantung di sini tapi di lehernya Dika ya. Kirain kan. Oke, berikutnya di nomor 7 isekai terbaik of all time di 2025 paling update adalah Overlord. Overlord nomor 7. Di My Anime List Overlord nomor 7. God damn. season berapa? Season 1. Overlord as a whole. Oh, as a whole sih pasti. Heeh. Di sini penulis bilang Overlord dipuji karena konsepnya yang unik di mana protagonis justru menjadi penjahat di dunia baru. Penulis Itu aku menilai suka. anime Ya. ini menarik karena menggabungkan elemen kekuatan mutlak dengan dilema moral serta dunia yang kaya dengan detail. Enggak, menurut gua ini penulisnya ngaco. Enggak, salah. Malah alasan kenapa aku bisa naro Overlord di top 3 itu karena emang secara morally ini karakter fuck up banget men. Enggak apa ya? Dia enggak manusia gitu. Maksudnya kayak Iya. kelihatan nih tujuannya apa. Dia mau ngelindungin istananya, dia mau ngelindungin regionnya dia. Dia nggak peduli apapun yang dia butuhkan dia bakal lakukan. Meskipun itu ngebantai, meskipun itu melakukan kejahatan-kejahatan kriminal perang yang ada di dunia. Aku ngerasa secara moral bisa diperdebatkan dan ada moral dilemanya. Kalau kau yang nyeritain bagus Gil, tapi pas gua nonton gua gak ngerasa itu bener dah. Bener-bener. Seriusan? Gue season 2. Marketingnya dia bagus ya. Season 1 sama season 2 tuh gak ngerasa kayak wah Ains nih jahat. Iya, lu penceritakannya dengan bagus. Kalau gua nggak nonton, gua tertarik. Tapi gua udah nonton dan menurut gua nggak ngerasain itu. Kenapa? Nggak semua orang tahu. Enggak, tapi bener emang kurang kelihatan. Iya, kurang kelihatan. Sinisternya kurang kelihatan. Lebih ke komedi daripada sinister. Oke, disclaimer aku sedikit baca. Ya itu. Sama aku Mungkin juga. kalau baca kan- Kalau kalau tambah baca makin kelihatan si Ain ini. Anime malah aku baca. Aku nonton anime dulu baru baca. Aku baca nggak banyak juga sih. Dan aku ngerasa emang kayak moral dilemanya kerasa banget. Gue di anime sangat-sangat tidak melihat moral dilema dia. Gue malah ngelihat dia happy, OP dan mainin musuh yang mainin sombong musuh. juga gitu. Udah. Iya itu dia. Cara berpolitik mereka juga patut dijempolin. Gue ngeliatnya malah jadi kayak apa? Siapa tuh yang di One Piece tuh? Siapa? Kinemon yang kebetulan gitu. Nggak kebetulan. Ya maksudnya dia serius kalau menurut gue dia nggak secerdas itu di anime penggambarannya lebih ke kebetulan. Oh iya bener kebetulan. Cuma anak buahnya yang cerdas. Iya, makanya gue bilang Kinemon itu kan anak buahnya yang cerdas dan Sasuga Kinemon gitu kan padahal dia padahal dalam hati hoki banget gue gitu. Aku agak tersinggung sih kalau misalnya Overlord dibilang anime yang mid atau biasa aja. Secara animasi emang jelek sih. Itu aku Secara ngerti. cerita ya juga. Secara cerita aku ngerasa not that bad lah. Gue awalnya seru nih ngeliat karakter Overlord tapi lama-lama bosen juga ya gue ngeliatin dia berantem pakai item mall dan lain-lain. Nonton Overlord nih. Enggak. Coba ada Albedo dia gak suka yang begitu. Iya nggak suka yang. Tapi Albedo aku tahu kok. Sampai season 2 sampai yang si baju merah berantem sama Ains itu kan. Itu Oh, berantem bohongan kan. Shaltia. Oh, Albedo Genshin Impact. Ada gue lupa ya karena itu udah lama banget. Jadi ada satu episode yang menurut gue pikir bakal progres malah jadi ridiculous banget. Padahal gue pikir itu momen yang jadi ini mah bakal mulai serius nih. Yang dia ngelawan Knight yang dia kalah. Knight yang cahaya yang turun dari langit. Yang dia sok-sokan ngelawan tapi habis itu kalah terus kalah minta ampun kayak pecundang. Itu gue sebel banget. Kayak anjir gue pikir bakal karakter develop yang lebih evil dan serius. Itu Apaan? justru ya aku suka. Orang-orang ngerasa sombong. Aneh. Jadi Orang-orang lucu. ngerasa di atas. Ya itu Padahal di atas langit ada langit. Ya itu. Jadinya komedi. Lanjut. Nomor 6.
Aduh, ini gua nggak tahu. Oke, manusia-manusia main email sudah mulai ngaco nih. Nomor 6 ada The Rising of Shield Hero. Oh bagus itu. Nah. Season 1-nya. Iya, maksudnya kan secara Sama season 3-nya. Tiga lumayan ini tau main ada. Iya, lumayan. Tipis-tipis moral dilema. Cuma season 2-nya apa ya? Anjir, gue udah bener-bener ke-skip anjir. Season 2-nya tuh lebih rendah dari sampah kalau kata. Iya, makanya as a whole, kalau misalnya secara as a whole nih gak layak. Enggak tuh sih, harusnya. aku enggak lah. Mendingan Overlord yang di atas itu. Kenapa bisa? Iya, kalau maksud gue Overlord masih bisa gue ikutin karena dia masih konsisten sama setiap seasonnya mau ngapain. Iya. Sedangkan Shield Hero tiba-tiba, hah apa sih gitu loh. Ini lebih ke studio milih mau masuk. Gue yakin deh atau light novel atau original source-nya gimana gue gak tahu. Apa itu apa? Original source-nya light novel. Ada kan gitu. Kayaknya dia pemilihannya yang aneh deh gitu. Gak tahu kenapa kayak off aja tiba-tiba. Kayak oh gitu loh. Iya. Nonton gak? Enggak. Iya. Serius nggak nonton? Itu enggak terlalu suka nonton isekai, bro. Immense of Shadow itu kan embodiment of isekai yang itu adalah isekai. lebih formula atau lo lebih sangat formula isekai kodian. Iya. Pengen menjadi Konosuba, cuma gagal sih kalau. Karena Versi memang gagal dari Konosuba. lebih lucu. Apa? Dan lebih berbobot. Setuju gua. Setuju. Lanjut ke nomor 5 kita punya. Gue gak mau nyebut. Kan dan Gue aja nyebut. bad feeling gue. Oh iya. Bacain. Nomor 5 adalah Digeser. ya. Nomor 5 adalah Jelek nih. Jelek nih versi gue nih. Gue gak mau sebut anjing. Tuh. Apa No Game No Life? Iya. Skip gak sih? Skip pembahasan gak? Skip ya? Nomor 4 apa? Nomor 4 apa? Nomor 4. Nomor 4 ya? Gue mau beropini sekali. Boleh. Gue nonton No Game No Life sampai episode 3 lalu gue tidur. Kalau sampai ditonton Ocha dan Ocha tidur mah. Aku nggak ngerasa itu insult sih. Kalau Ocha yang Kalau dia Ocha. tidur, kayak oh iya Ocha doang. Nah, kalau nonton Konosuba kan gue ngantuk. No Game No Life gue tidur. Parah. Lebih parah tuh. Tidur. No Game No Life. Waktu aku nontonnya pas masih bocah aku ngerasa, wah damn, it's a goddamn good show. Ini apa yang baru nih di anime? Iya, it's a new thing in anime gitu. Tapi begitu ke belakang, Rewatch lagi. rewatch lagi. Enggak, kalau lu Makin sadar gitu. dewasa aku rewatch lagi. Iya. Problem mereka nggak penting-penting amat. Malah ada satu political thing yang aku suka di di apa nama animenya? No Game No Life. No Game No Life. Saking jeleknya aku lupa. Oke, jadi ada salah satu political thing di No Game No Life di episode 10. Itu kenapa? Anjir ingat banget episode gue. Sumpah ini episode 10 aku ingat banget karena episode itu adalah episode yang menunjukkan di mana dalam sebuah pemerintahan itu harus ada yang Oke udah skip. oposisi. Bener. Gak. Ya kan, jadi di sini tujuannya oposisi itu untuk mengawasi. Dan untuk membantah ketika ada keputusan-keputusan buruk. Misal di episode 10 itu Sora mempertaruhkan bidak ras. Yang artinya dia itu kayak mempertaruhkan semua ras manusia, humanity. Kalau misalnya mereka kalah, mereka derajatnya jauh lebih rendah daripada hewan. Nah, orang-orang marah. Orang-orang gak terima. Jadi makin diawasin tuh Sora sama Shiro. Nah, tandanya apa? Cuma bagian itu doang sih. Bagian itu doang kan? Iya itu doang Dan yang satu lagi politikalnya. itu warna animenya. Style warnainnya. Iya emang Oh, animenya nyentrik banget dan agak sangat- cerah. Makanya waktu kita kontras. bocil tuh kayak beda banget. Iya kan? Kok ungu-ungu begini? Ungu senja Color gradingnya wah cinema banget ini. Iya, sini. sorry bukan sinema, estetik. Scene wave. Iya. Tapi setelah dipikir-pikir mata gue sakit. Iya. Ya, Kalau kita nonton lagi pasti sakit. Iya sakit. aku tetap suka animenya, cuma ya karena tidak akan ada season 2 dan aku malas baca novelnya jadi aku kecewa sih. Betul. Sebenarnya aku alasan gak suka sama No Game No Life karena disebabkan sama kekecewaanku kepada autor gitu. Anjir. Dalam banget nih, dalam Dan banget nih. selain ini dan makanya karena nyakitin mata, mending gue tutup mata gue dan tertidur. Anjay. Banget bocah. Hardline. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 isekai terbaik di paling update di My Anime List ternyata adalah
Tensura. The time I got reincarnated as a slime. Masuk kan? Pasti masuk, men. Enggak, emang kayaknya fansnya udah mulai ini ya, udah mulai try hard dan denial ya. Fansnya coping sih. Coping sih. Season 1, season 2 bagus. Mungkin mereka dapat rate tinggi dari situ. Season 3-nya soalnya seingatku cuma season 3-nya saking jeleknya orang udah gak peduli nge-rate ya kayak. Iya, either gak peduli nge-rate atau rate-nya cuma 7 komaan. Ngasih bayar. Ya nggak mau terlalu jahat. Iya, nggak mau terlalu jahat. Kayak ngasih KKM. Iya, ngasih Tapi nggak tahu main itu jelek banget. Kita katrol. Iya, sumpah. Pokoknya kalau misalnya ada yang bilang Tensura adalah pick of isekai sih, menurut gue dia tidak mau menilai secara jujur. Season 1, season 2 iya. Season 2 gue suka dan banyak banget hal-hal unik yang menurut gue lucu, terus world buildingnya itu bagus banget. Bahkan gue apa yang pertarungan untuk pertama kalinya kita ngeliat orc yang menang kan, nggak sih? Kan kadang-kadang kan orc yang jadi NPC. Orc kan lebih cepat. Iya, NPC yang ditebas palanya selesai ditusuk gitu kan. Ini malah jadi orc yang bisa ngelawan manusia. Itu menarik banget sampai akhirnya kita mendapatkan 30 menit mulut gerak-gerak ya. Gue gak tahu sih kalau lu pada masih 30 menit doang deh kayaknya lebih. Lebih ya? Anjir gue udah gak mau ngitungin anjir. Kayaknya kalau di total episodenya ada 5 jam apa 6 jam kali rapat semua. Enggak, maksud gue ini apa scene yang sampai gak ganti-ganti, lu inget gak sih? Ada. Iya itu 30 menit ganti gitu. cuma mulut flip flop tuh ada 1 menitan. Anjir. Shit, aku waktu itu pernah ngitung 1 menit berapa detik. Dihitungin beneran. Iya, bahan reels kita ada di reels. Karena aku gabut ya, ngitung aja bahan reels nih gitu. Gila cuman mulut gerak-gerak animasiin anjir. Yang bikin jengkel di season 3 adalah mereka rapat nih, panjang-panjang nih 6 episode, ya kan? Impact-nya Habis itu di recap. Ada notulen. Ada sumpah. Ada notulen. Episode 5,5 ya atau 6,5. Gue udah gak nonton, gue udah gak. Kenapa nggak 6 episode itu? Dijadiin itu aja episode 1. Beres. Ya udah, gue sih gak bisa belain terlalu jauh sih. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton season 3 langsung ke 6,5. Iya, langsung ke recapnya aja nggak apa-apa. Sumpah, Ini 6,5 ibarat aja. kalau manga baca ekstra aja ya. Iya, baca Iya, ekstranya aja. karena itu bener-bener recap. Bener-bener recap. Brother, Oke, karena gak bisa dibelain terlalu jauh ya nih Tensura. Kita langsung aja ke juara 3 nih ya. Of all time, sepertinya turun. Mushoku Tensei. Enggak, bukan. Mushoku Tensei? Oh iya. Bukan, ternyata bukan Mushoku Tensei. Karena makanya gue bilang kayaknya ini turun. Karena seingat gue dia dulu gak di 3. Ya, yang sekarang isekai terbaik di 2025 di nomor 3 adalah Sword Art Online. Ya fair lah kalau dia nomor 3. Apakah itu termasuk isekai? Nah, lu mau debatin isekai apa enggaknya? Pertanyaannya nih, apakah Sword Art Online itu isekai? Ya ini main anime skill. Kalau di Gini. Gua pernah berdebat sama beberapa wibu yang bilang kalau Sword Art Online itu bukan isekai. Betul. Tapi ada juga yang bilang itu isekai. Karena konsepnya adalah pindah dunia. Iya. Tapi ada yang bilang kalau dia bukan isekai tapi sebutannya Itu kan dunia game. bukan ya pertama dunia game. Terus yang kedua Kan mereka kembali lagi. iya dia balik lagi gitu. Ya isekai Ojisan. Terus habis itu ada anime isekai Decit. Itu bolak-balik isekai. Bahkan di judulnya ada isekai. Aku nggak bisa bilang anime Sao itu anime isekai. Tapi sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk membuat isekai animenya rame. Karena setelah anime Sao muncul banyak banget anime isekai. Anime ya, bukan novel atau apanya. Bahkan original work kan jadi isekai dari semenjak Sword Art Online. Enggak, tetap adaptasi dari novel Kyosetsu kalau nggak salah. Aku lupa nama situsnya. Enggak, semenjak itu maksudnya udah nggak lagi based on, banyak banget yang udah nggak lagi based on original. Banyak orang bikin isekai. Ya isekai smartphone dari mana? Isekai smartphone like novel. Oh, light novel ada? Iya. Oh shit. Najis kan? Salah gua, maaf. Tapi pas tahu faktanya gua malah jadi Enggak, jadi emang anime isekai itu banyak dari web novel dan light novel. Oh shit, oke. Biasa. My bad, G. Terbitannya Kadokawa biasanya. My bad, G. Nah, yang lucu tuh kadang-kadang ada website namanya Kyosetsu kalau nggak salah, itu tempat orang-orang bisa upload secara bebas web novel mereka. Oh, ini webtoon versi isekai ya? Iya, tapi isinya novel, tulisan semua. Iya. Lebih low barrier lagi ya? Oh, bukan low barrier, itu mah orang yang akses situs itu tuh yang effort tuh baca semua. Dan emang anime-anime isekai top itu berasal dari sana, kayak misalnya tadi Konosuba. Oke. Bahkan ada salah satu anime harusnya ReZero dari sana juga. Nah, ngomong-ngomong soal ReZero di nomor 2. Ada ReZero. Salah. Di nomor 2
Mushoku Tensei. Mushoku Tensei. Absolute Cinema. Enggak protes sih gue, enggak protes. Tapi Mushoku Tensei bukannya harusnya nomor 1. Nah, Gak tahu nih nomor 1 apa nih. Nomor 1 Rizero. Gue bertanya. Ya kan? Soalnya ini banyak wibu-wibu Facebook tuh yang bilang Mushoku Tensei adalah King of Isekai kayak gitu. Mushoku Tensei. What? Mushoku Tensei. Iya, mereka bilangnya gitu. Bagus. Mereka ngomongin gitu di Facebook. Cringe banget anjir. Ada. Di Facebook itu Mushoku Tensei. Tapi in my opinion emang gue suka banget bagaimana adaptasinya sih. Maksudnya gue bisa dapat world building yang bagus, sistem battle yang bagus dan lain-lainnya. Bahkan moralitas isekai yang second chance itu benar-benar berasa banget sih Mushoku. Jadi menurut gue emang embodiment of isekai ya Mushoku gitu. Gue setuju. Emosinya juga dapat kan nonton itu? Iya dan kayak second chance itu loh yang maksud gue makin kesini tuh makin komedi gitu second chance, ngerti gak sih lo? Sedangkan formula second chance Mushoku tuh menurut gue masih melekat dan benar-benar bisa, gue nggak relate, cuman gue bisa jadi paham sama teman-teman gue yang hikikomori gitu. Di Indonesia ada hikikomori, cuman nggak ada sebutannya lebih kepada Pengangguran. No lab yang kayak iya. bagaimana dia mungkin makanya banyak banget teman-teman gue mungkin yang suka sama Mushoku, bagaimana mereka second chance gitu. Ya walaupun banyak yang mengkritik tentang dia ini ecchinya dan lain-lainnya, itu ya boleh lah masuk kritikan gitu. Cuman gue setuju banget sih kalau misalnya isekai ini Mushoku itu disebut kangking ini boleh lah walaupun cringe lah. Walaupun cringe dikit lah. Kalau menurutku bagian dari ecchinya itu salah satu dari second chance-nya dia yang Iya makanya. Darah perawan. Iya, gue bener-bener paham, makanya gue ngerti mimpi basah autornya di mana walaupun terlalu basah ya. Tapi gue paham ini masih Satu kasur banjir. Walaupun Satu galon. I lose a gallon of you man. banjir itu. Of you. Makanya gue ngerti walaupun secara moral ya maksudnya gini kan, karena ini kan fiksi ya. Jadi kan ini kan anime gitu, ini kan light novel. Pixel, man. It's just a pixel gitu. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi menurut gue walaupun ini mimpi basah yang terstruktur. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Benar. Aja aku dapat vocabulary baru ya. Iya bener kan? Di bahasa terstruktur. Di bahasa yang terstruktur. Iya maksudnya nggak tiba-tiba gitu. Nggak kayak apa ya? Gitu. Iya maksudnya nggak tiba-tiba aja gitu loh. Iya, nggak kayak kebanyakan anime isekai atau fantasi yang dimana cewek-ceweknya ini nempel sama karakter utamanya hanya karena diselamatin 1-2 kali doang. Iya. Enggak, ini tuh enggak. Lu lagi ngomongin Eminence in Shadow Dan ya? Yang dia bikin itu kan community, iya, makanya. alpha, beta, gamma. Iya, Anjir itu. huruf-hurufan Greek dipakai di Tapi situ. Delta cakep cuy. bodoh amat. Yang anjing itu kan. Iya. Ya, suka gua. Ya makanya gue bilang kan, maksudnya itu terstruktur banget. Maksudnya bagaimana pecundangnya dia, bagaimana dia nggak bisa ngomong, bahkan dia malah takut ngomong sama cewek gitu. Jadi apa yang dia second chance dia, akhirnya dia berani ngomong sama orang, berani ini ya, termasuk jadi PK juga gitu loh. Karena punya ability ngomong akhirnya gitu kan. Oke, di nomor 1 siapa? Dika? Rizero apalagi lah gue. Akil? Zero bro, anime gua. Eminence in Shadow. Sayangnya di nomor 1 jawabannya adalah Rizero. Damn. Rizero menjadi top isekai of all time di My Anime List update 2025. Bentar, bukan. Hear me out guys. Hear me out. Kenapa dia bisa di nomor 1? Kenapa nggak Mushoku Tensei? Kalau kau mau sadar, kenapa Rizero ada di nomor 1? Karena it's a peak of isekai. Enggak, Karena Emilia di buff ya, Emilia di buff. Bukan cuma itu. Sebenarnya Sebenarnya itu anjing. Sebenarnya Dari salah satu. salah satunya itu. Tapi anime Rizero itu sama kayak Mushoku Tensei, dia juga menggambarkan second chance dan kayak ngasih tahu what if kalau kau punya kekuatan kembali ke masa lalu dan kau tidak bisa berbuat banyak dan kau harus memikirkan solusinya. Kayak di sini tuh ini bukan masalah moral, bukan masalah apa. Di sini kita ngelihat gimana Subaru berkembang aja. Gua setuju. Gua mengerti. Kau nonton sampai mana, Bos? Tapi gua nggak bisa nikmatin. Gitu loh, ngerti gak? Kau Sama. Gak semua orang tahu. Kau nonton sampai mana? Lupa. Gue lu mau tau gak? Gua nonton season Proses 1. gue menonton Rizero. Kenapa? Jadi gue liburan ke Bandung itu pas lagi mau ketemu sama lu. Nah itu kan TV kabel hotel tuh. Nah muterin Rizero 3 hari kan biasanya gue ke Bandung. Itu ini diputer terus Rizero. Jadi gue nontonin. Tapi jujur menurut gue gue ngerti. Jadi gue paham banget dan gue mengerti. Jadi nggak yang cringe gitu. Nggak kayak orang suka blok, gue nggak paham gitu loh. Akhirnya gue paham. Oh ternyata cewek gitu kan. Karena dia cowok-cowok ganteng gitu. Kalau cowok ngebelain gue bingung. Nah kalau ada apa?
lu suka ReZero, gue juga paham gitu. Gue ngerti dan emang itu esensi yang emang pengen dikentalkan. Bahkan kalau banyak orang sadar ReZero itu ultimate isekai. Karena dia adalah bukan lagi orang yang berharap second chance, tapi dia kunci second chance. Iya itu. Salah satu lagi-lagi apa? Mimpi basah terstruktur. ini bukan gak ada orang yang mimpi basahnya digigit-gigit sama kelinci sampai mati, nggak ada. Ada satu adegan yang menurut gue epic banget dan itu baru keinget kalau misalnya selalu keinget di kepala gue kalau orang ngomongin ReZero. Yang dari belakang itu lupa gue adegan apa, terus tiba-tiba palanya sok. Oh itu, ya, itu lagunya juga pik. Aku lupa itu episode 17 kalau nggak salah. Gue salut banget sama direkturnya menggambarkan itu dan animatornya karena itu menurut gue crazy. Tapi secara cerita gue masih belum bisa nggak sesedih, nggak sedapat gue tersentuh melihat perjuangan Rudeus. Ini bener-bener mimpi basah karakter utama untuk menjadi pahlawan yang tak diingat dan tidak dikenal orang. Mungkin karena lu benci scam saving di video game. Iya. Walaupun gue beberapa kali ngelakuin ya, cuman ini gak scam scaving kan. Poinnya di mana? Apa namanya? Lot poinnya di mana? Tapi kan nevertheless dia balik lagi. Iya. Dia nggak gini. Jadi ada salah satu anomali di ReZero yang dimana ketika ada satu universe yang dimana setiap kali dia mengakhiri dirinya sendiri, ada satu universe dimana ya udah ini orang udah mokat. Jadi semuanya terdampak gitu. Misalnya aku mau mengembalikan rem gitu kan, dia nusuk ininya. Yeah. Habis itu orang-orang di sekitarnya marah. Kenapa kau melakukan ini? Subarunya mokat di situ. Oh, udah selesai, timeline-nya beres. Iya. Tapi kan yang dimunculkan di anime bukan yang itu. Yang dimunculkan di anime itu versi lainnya. Jadi banyak banget multiverse-nya ReZero. Iya, gua tahu itu. Ada if-nya ada banyak, universe-nya luas. Satu hal yang paling kusuka dari di ReZero selain itu, bagaimana cara mereka menggambarkan loneliness. Bagaimana cara mereka menggambarkan kesendirian yang dimana kok nggak bisa cerita ke siapa-siapa, kok nggak punya siapa-siapa, kok nggak punya kemampuan berbahasa dan bertulisan di sana, dan mau nggak mau tanggung jawab itu ada di tanganmu. Ya, betul. Orang-orang mengekspektasikan semuanya itu ke kau. Subaru tolong dong bla 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 gitu. Nah aku itu ngerasa kayak gini ya rasanya diekspektasikan jadi PNS sama orang tua. Ya tapi makanya gue bilang gue paham fansnya itu sukanya bagian mana dan menurut gue sangat-sangat sangat-sangat dimengerti dan bisa diterima. Bukan hanya bisa diterima, bahkan gue bisa kagum gitu. Lu bisa dapetin cerita dan esensinya sedalam itu. Cuman kadang-kadang tuh gue sebelnya adalah Subaru memang bukan problem solver menurut gue. Karena dia cuma dia emang bukan problem solver. Ya maksudnya lu udah banyak pengalaman problem solvernya problem solvingnya masih gitu-gitu aja in my opinion. Walaupun ya again esensi itunya gue sangat menangkap dan sangat mengerti buat para fans ReZero. Jadi itulah dia 10 besar Isekai 2025. Gimana nih? Eminent Sado nggak masuk? Nanti tunggu movie-nya keluar. Nggak usah soal sih. Nggak usah kopium. Nanti dia berarti dia balik dari Isekai ke Jepang ya. Oh iya. Movie-nya. Beneran. Wah, movie-nya. Tapi sumpah bang. Aku baca novelnya. Itu beneran. Iya, dia kan Isekai nih sekarang. Nanti dia bakal balik ke Jepang, ke dunia nyata. Dan dunia mereka udah hancur. Iya, udah hancur. Metafor dik. Deng. Kok metafor? Oh lu belum tamat ya? Belum. Gue spoiler lagi. Aman. Tapi aku nggak bisa bilang itu peak isekai, cuma it's a good story man. Apa nih? Eminence Shadow. Jadi kan kalau biasa kita nonton anime isekai kan dia di isekai selamanya di isekai kan. Nah ini dia bakal balik ke dunia nyata. Entah kita nggak tahu gimana ceritanya karena gue gak baca novelnya. Dia masuk ke dalam portal mawar hitam atau apa gitu sebutannya. Aku lupa. Ender Portal. Iya, Ender Portal. Dan dia bakal balik ke dunia nyata dan dunianya udah hancur. Waktu dia balik ke dunia nyata ada lagu gitu gak? Mugen dainaru neonazano. Tapi yang menurutku bikin keren adalah ada sedikit teori. Kalau ternyata begitu si karakter utamanya ditabrak sama truk, ternyata dunianya itu kolaps sama isekai. Jadi makhluk-makhluk yang ada di isekai yang penyembah setan itu masuk ke dunia nyata. Pantes pas itu terjadi kan Mugen Jadi makanya Eminence Shadow itu adalah Digimon juga kayak gitu. Adalah another
isekai. Digimon kan plotnya kelas dunianya. Digimon kan isekai dik. Iya. Terus habis itu balik lagi kan, pas mau balik sedih kan. Oh iya. Itu opening. Enggak ada gitu. Kalau mau sedih gitu. Iya. Kalau mau perpisahan. Sama kayak One Piece. Iya kayak One Piece. Ada lagu intronya. Oke. Kalian tunggu aja ya movie-nya di bioskop. Harusnya sih tahun kapan ya? Gak tahu. Tapi udah Tahun di-announce. never, thank you. Udah di-announce. Enggak, makanya gini, intinya kalau lu pendukung Eminence Shadow, lu ke mall, lu rating sono, jangan nonton doang. Kalau enggak berubah ini statnya. Nanti kita bikin nobar. Enggak, ya. gue yakin sih. Aku sama Ocha akan mengadakan nobar di Eminence Shadow. Eminence in Shadow ya. Karena kami adalah orang yang sangat suka dengan Eminence in Shadow. Enggak, ini gue akan curiga kalau setelah video ini tayang fans Tensura bakal ngebom sih. Kayak, iya, Bom aja. Koping. Oke, itu aja untuk Waktu Indonesia Wibu. Thank you semuanya. Komen di bawah isekai mana yang menurut kalian tidak cocok di posisi tersebut atau isekai favorit kalian masuk apa enggak coba. Eminence in Shadow. Admin kami kalau ngomongin ReZero pasti bias bang. Eminence in Shadow harusnya masuk bang. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.